Oke, selamat malam Coach Ika. Apa kabar Ibu Ika? Pak Chandra, Alhamdulillah, kabar baik. Lagi sibuk apa hari ini? Saya hari ini adalah tadi itu karena Sabtu, jadi saya melakukan aktivitas di luar aktivitas yang hari Senin sampai Jumat, Coach. Oh, aktivitas di luar Senin sampai Jumat. Hmm. Apa itu aktivitasnya? Contohnya, saya Hmm. melihat kompos saya. Melihat toko. Kompos, kompos sampah. Oh, kompos, sampah. I Oh, see. itu terus mengantar dan menjemput anak saya les. Kalau kadang biasanya sama mama, ini sama saya tadi. Terus dia yang di luar aktivitas Senin Jumat lah, Oke, mandi siang gitu-gitu, Coach. baik. Ini hari Sabtu melihat komposnya terus jemput anak. Apakah ini dilakukan setiap Sabtu atau baru hari ini? Kalau setiap Sabtu tuh ganti-ganti kegiatannya, Coach. Maksudnya bisa Hmm. kadang bertanam, kadang ke pasar gitu. Pokoknya kalau Sabtu nggak mesti sih. Cuman ini karena ini udah bulan ketiga saya bikin kompos, jadi harus sudah saya mulai panen supaya ini apa nggak num nggak numpuk gitu, Coach. Oke, Karena sangat sudah siap menarik. panen. Sangat menarik. Apa yang mendasari Ibu Ika membuat kompos? Yang mendasari saya membuat kompos itu sebenarnya karena di depan gang rumah saya itu ada bak sampah yang kapasitasnya cukup besar, Coach. Ya, Dan itu tuh apa ya namanya ketika hujan besar gini mengganggu apa ya, Coach, karena sampahnya itu nggak tertutup rapat, jadi kalau hujan itu sampah-sampah yang meluap ke jalan itu jadi masuk apa ya menghalangi jalan, Coach, kena air karena pas jalan turun. Nah, dari situ saya tergerak hatinya untuk seandainya ya satu rumah aja mau mengelola sampah gitu. Kalau saya menggerakkan sekampung kan nggak mungkin gitu kok. Jadi pasti. ya sudah sebagai bentuk kepedulian saya kepada alam gitu. Saya mencoba dari diri saya sendiri dulu gitu, Coach. Baik, artinya itu dilakukan di rumah Ibu Ika. Ya. Oh, I see. Butuh berapa luas area yang dibutuhkan dalam setelah 3 bulan ini, Coach? Ibu Ika, sorry. Tidak, saya tuh dibikinkan rak sama suami saya itu ukurannya sekitar 1,5 meter kali tingginya itu 80 meter apa ya, aku 80 atau 90 gitu. delapan Ya, puluh kayaknya gitu. Nah, itu memuat 8 ember cat yang ukuran 30 liter ya, yang besar itu. galon atau PO galon ya? 30 galon Eh, ya? pas- eh, bukan 8 galon. 8 galon, 8 tempat cat itu. I see. Oh, cukup menarik juga ya. Artinya membangun dari diri sendiri untuk bisa dicontoh juga nanti baiknya oleh orang lain seperti itu ya. Mudah-mudahan. Oke. Kemudian yang Ibu Ika yang saya pahami, apakah kompos itu proses, kemudian ide, kemudian dilaksanakan dan melihat hasilnya itu penting buat Ibu Ika. Kalau dari saya sih penting, penting. Hmm, mantap. Pentingnya penting biasa atau penting sekali, Coach? Penting gitu aja, penting Wah, biasa. penting. Siap. Ya. Kemudian apa manfaatnya yang Ibu Ika dapatkan dari melakukan ini? Kemudian ketika hari Sabtu ini berubah-ubah, mungkin waktu di luar hari Senin sampai Jumat. Apa saja manfaat buat Ibu Hmm, Ika? manfaatnya sama kayak yang tadi Coach Chandra sampaikan adalah refresh gitu, Oh, Coach. refresh Maksudnya juga.
Meskipun hari Senin dan Jumat tuh saya sebenarnya juga lebih banyak di rumah, cuman kan kadang ngerjain tugas, Iya, kadang membaca, kadang apalah gitu ya. Kalau kalau hari Sabtu memang aktivitas yang di luar kebiasaan, gitu. Nah, betul. maknanya adalah refresh, yang saya dapatkan adalah refresh, dan dengan mengolah sampah itu entah kenapa ya, Coach, bagi saya itu kok kayak saya ada rasa senang gitu ketika saya menanam tanaman saya sendiri Iya. dengan kompos yang saya hasilkan gitu. Terus saya melihat yang tadinya barang itu menjijikkan, sisa-sisa itu kalau udah campur baur kan menjijikkan gitu ya, Coach. Tapi Betul. ketika saya memanennya, saya menjemurnya, saya memisahkannya gitu, sudah tidak lagi menjadi bau, bahkan itu bermanfaat, itu kayak Hmm, ada saya punya karya gitu. artinya ada satu Seneng aja karya sih. ya. Meskipun hanya dari sampah gitu loh, Coach. Dan nggak tahu sih, maksudnya Oke. bernilai jual atau tidak, tapi setidaknya saya sudah tidak mengeluarkan biaya untuk media tanam tanaman-tanaman saya, Coach. Wah, mantap sekali ini, luar biasa ya. Walaupun baru berjalan 3 bulan ini, tentunya apa tujuan besar yang ingin Ibu Ika dapatkan dari kegiatan ini? Tujuan besar, tak lepas dari cuan kalau saya, Coach. Oh, artinya bisa dijual ya, Coach? Bisa, Coach, cuman Hmm, memang, jadi apa ya, saya tuh melihat dulu kan karena itu melihat sampah besar itu. ya, Terus kepedulian saya terhadap, ya sudahlah, saya peduli sama lingkungan dimulai dari diri saya sendiri dulu gitu. Nah, ditambah kemudian ditumpangi isu bahwa di perusahaan suami saya itu sudah mulai banyak efisiensi karyawan, Coach. Apa sih ya, efisiensi biayanya? ya, Berdampak pada pensiun dini karyawan-karyawannya. Itu menjadi ternyata membuat sebuah isu keresahan bagi suami saya tampaknya gitu. Nah, ya. dari situlah saya muncul, saya usaha itu yang tanpa mengeluarkan modal adalah mengolah sampah gitu. Ya. Nah, kenapa jadi penting? Harapan saya ketika sampah-sampah saya ini bisa terkelola baik, ketika suatu hari nanti, kalau masa pensiun suami saya sih sebenarnya masih 10 sampai 11 tahun ya, Coach. Cuman Ya. ketika kok harus menghadapi sebuah realita yang di luar kendali kita, suami saya sudah memiliki aktivitas lain, Coach. Nanti akan Hmm. beternak, menanam, dan membuat kompos tentunya. Dan ternyata di Wonosobo ini petani-petani di pelosok itu juga sudah menggunakan metode ini, dan mereka juga butuh, jadi bisa dijual, Coach. Apakah ada mimpi besar di luar tadi tujuan, Coach? Tujuan besarnya sudah ada. Apakah ada mimpi besar dari Coach Ibu Ika? Kalau mimpi besar yang dari sampah sendiri sih belum ya, Coach, belum 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 yang wow banget gitu. Cuman harapan saya sebagai bentuk kepedulian ini akan berdampak pada masyarakat, dan juga kalau memang toh bisa berkembang menjadi sebuah usaha, juga usaha yang manfaat yang bisa dikembangkan oleh anak-anak saya gitu. Jadi apa ya? Dulu saya pernah mendengar mendengar sebuah kutipan bahwa ketika orang lebih tertarik sampah daripada emas, cara berpikirnya adalah seperti lalat gitu, Coach. Tapi itu sebenarnya sudah mengecilkan hati saya, Coach. Ya, ya, ya. Cuman ini adalah lalat yang berbeda gitu loh ya. Lalat ini Ya. akan menguraikan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu aja sih, Coach. Kalau mimpi Oke, yang gede banget sih belum gitu. Yang penting belum peduli ya. dulu sama sama Baik, baik, lingkungan, dan ternyata dari yang tidak berguna ketika kita tangani dengan tepat juga akan berguna gitu. baik. Wah, ini eh, pembahasan yang sangat menarik sekali, Coach. Ya. Nah, apakah Ibu Ika pernah mendengar mengenai coaching? Coaching itu sudah pernah mendengar, Coach. Apa itu coaching menurut Ibu Ika? Coaching kalau menurut saya, ternyata selama ini saya salah memahami coaching gitu loh. Saya kira Ya. coaching itu sama kayak pelatih-pelatih olahraga gitu kan. Coach-coach gitu, semua dipanggil coach, semua dipanggil coach gitu. Ternyata setelah saya belajar di MCI ini, saya menemukan definisi bahwa coaching ini berbeda dengan
ya istilah maksudnya saya nggak tahu ya orang di luar menyebut itu, tapi dulu saya memikir coach itu Hmm. ya yang melatih gitu kan. Nah, Ya, dari ya, MCI ini saya ternyata menemukan bahwa coaching ini adalah berbeda dengan mentoring, konseling, dan training gitu. Coach itu ya, adalah insight out, jadi menemukan tujuan, langkah-langkah, dan apa menuju tujuan itu dengan ya. menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh diri kita sendiri gitu, Coach. Hmm. Apakah Ibu Ika tertarik untuk mencobanya? Saya tertarik untuk di coaching gitu ya, melakukan sesi coaching gitu. Ya, tentunya ketika Ibu Ika tertarik, ya, saya juga sebagai coach ingin juga mendukung memberi untuk mencapai tujuan, terutama tujuan besar, serta mimpi-mimpi besar Anda. Tentunya seperti itu. Iya, iya, iya. Ya, jadi bila Ibu Ika tertarik, saya ingin menawarkan pro bono coaching. Artinya, pro bono coaching itu coaching yang tidak berbayar untuk Ibu Ika. Apakah oke? Oke, Coach, boleh dicoba. Hmm. Kalau begitu, kapan Ibu Ika punya waktu yang bisa dipersiapkan untuk proses coach ini? Oke, waktu saya longgar, Coach. Jadi, Coach Chandra ketika sudah siap, ada waktu longgar juga, Coach kita bisa kontak-kontakan lagi kapanpun bisa. Ya, karena saya melihat kan kita berkenalan itu di luar kota. Artinya kita bisa Ya, online ya, Ibu Ika ya. bisa, 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 bisa. Baik, 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 baik. Terima kasih nih Coach. Ya, sampai ketemu nanti di waktu yang telah kita sepakati. Iya. Oke, selanjutnya bagaimana? Apa yang perlu dipersiapkan ketika Ibu Ika atau Ibu Ika mengetahui tentang smart goal? Mempersiapkan smart goal. Smart goal ini tujuan ya, Coach. Yes. Nah, tujuan ketika saya mempersiapkan smart goal itu saya akan menyiapkan sebuah sebuah tujuan yang spesifik, yang Yes. terukur, yang Mhm. bisa diraih oleh saya gitu, dan itu penting serta saya rasa perlu untuk menentukan batas waktu gitu, Coach. Oh, iya, itu yang dimaksud dengan smart goal itu ya. Jadi artinya Iya, harus ada iya. batas waktu ya, Coach? Iya, kalau Ya, menurut saya, kalaupun tidak ada batas waktu, harus ada ukuran standar bagaimana sebagai indikator gitu, Coach. Kalau menurut saya ya. ya, ya. Nah, tentunya ketika seseorang dia sudah menentukan tujuannya secara spesifik, bahkan terukur, kemudian di dalam waktu yang ditentukan, apa yang Ibu Ika persiapkan untuk memfasilitasi mengenai skor ketika dia ada satu kendala yang harus diselesaikan? Saya akan mencari masalahnya, Coach. Nah, masalah ini tidak lepas dari penyebab. Ya, Nah, ketika saya mengetahui masalahnya apa, lalu penyebabnya apa, dan sebenarnya apa sih yang kita inginkan gitu kan, ya, lalu kita juga menilik ke dalam diri, ada sumber daya apa yang kita miliki, lalu langkah-langkah apa yang harus kita tempuh untuk mengatasi kendala-kendala itu, dan dampaknya seperti apa, baik jangka panjang, jangka pendek, bagi diri saya sendiri, bagi orang lain, bagi keluarga, dan bagi masyarakat, ekologis tidak gitu. ya. Menurut saya seperti itu skor itu, Coach. Baik. Artinya ada dampak yang ingin dicapai untuk jauh lebih baik dari masalah yang sedang dihadapi ya Coach ya. Baik. Kemudian Dalam, ketika Coach? kita, maksudnya ada dampak yang akan didapatkan ketika sudah mengetahui masalahnya, bahkan penyebabnya apa, juga ada hal yang sumber daya yang dilakukan seperti tadi ya, sumber daya yang didapatkan. Oke, baik, baik. Nah, ketika kita sudah mendapatkan dampak yang baik seperti itu dalam sesi coaching ini, tentunya kita pasti ada yang namanya kesimpulan ya, Coach. Bagaimana cara memfasilitasi kesimpulannya?
Memfasilitasi kesimpulan adalah dengan mencermati coach, dengan mencermati satu persatu pembicaraan, mendengarkan, mengamati, serta membuat koneksi gitu, lalu mencermati dari awal Yes. awal sesi coaching, mulai dari kita pembukaan hingga dampak itu dicermati satu persatu sehingga nanti tercipta sebuah kesimpulan gitu, coach. Baik, luar biasa ya. Dan ada juga rencana kerja, action plan. Ya, bagaimana Betul. cara memfasilitasi klien untuk membuat action plan itu seperti apa, Coach? Saya akan menanyakan langkah apa yang akan diambil 1 hari ke depan atau malam setelah sesi coaching itu selesai gitu Oh, misalnya. artinya harus ada Oh, komitmen langsung ya, Coach ya? iya, 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 iya. Itu Oke, untuk memfasilitasi action plan itu. baik. Apakah sebentar, coach, sebentar. Dan, oh boleh-boleh. Yuk, lanjut, coach. Oke, siap. Nah, kemudian ketika tahap akhir, artinya ada persiapan closing dan feedback. Bagi apa yang Ibu Ika sampaikan ketika harus closing? Ketika harus posting, tak lepas dari rasa terima kasih atas kepercayaan coach melakukan sesi coaching dengan saya ya, coach. Lalu Yes. saya juga akan menanyakan feedback, apakah coach perlu feedback dari saya, dan tentunya tak lupa saya juga akan meminta feedback dari coach untuk perbaikan evaluasi saya ke depannya. Begitu, coach. Baik. Nah, ketika kita sudah mendapatkan feedback tersebut, identitas apa yang sebetulnya Ibu Ika gunakan saat ini ketika memfasilitasi coaching? Ketika saya memfasilitasi sesi coaching, saya menggunakan identitas coach tentunya. Coach, Oke, artinya sudah dalam nih mengenai coachingnya ya. Artinya identitasnya itu sudah terpenuhi sebagai seorang coach. Tetapi apakah mudah-mudahan. power yang akan digunakan menggunakan untuk apa? Sorry, apakah power yang akan digunakan itu untuk bisa memfasilitasi coaching ini, coach? Powernya apa sih? Power ya, power itu adalah diniati, diawali dengan pemahaman tentunya coach, dan sering praktek, sering praktek gitu dengan coach Chandra nih selama beberapa sesi gitu ya. Praktek juga, kadang juga mencoba dengan orang lain tuh bertanya gitu, coach, bertanya dan mendengar dan mendukung gitu, itu bertanya, lalu memaknai, coach, memaknai apa sih arti penting dari sebuah sesi coaching ini sehingga terbentuk identitas Ya, identitas coach gitu. Tentunya di situ juga dilengkapi kompetensi saya sebagai seorang coach, kemampuan yang kita peroleh di skill-skill yang kita peroleh di sesi di kelas Pro Mahir, yaitu ada skill mendukung dengan sub-skill-nya, skill mendengar dengan sub-skillnya dan bertanya, dan yang paling luar biasa adalah skill mengelola suasana itu tadi, coach, yang ada 8 yes. sub-skill itu, sehingga juga di kelas profesional kita dipersiapkan menjadi coach yang profesional dengan attitude attitude peduli, hadir, mendengar, dan ekspresif. Itu luar Ekspresif. biasa Ih, sekali. Dan mantap. saya sendiri di ekspresif itu, menurut saya sendiri, saya akan menambahkan attitude, attitude, satu attitude atau skill adalah mengolah suara. Intonasi, coach, itu ternyata berdampingan erat dengan ekspresi sehingga coach nyaman ketika melakukan sesi coaching dengan saya. Sangat menarik sekali ini mengenai mengolah suara ya. Iya, Mengelola coach, suara ternyata. ya. Termasuk intonasi seperti itu. Kalau di apa kalau di dalam diri seorang penyanyi itu apa disebutnya, coach? Dinamika, Dinamik. solmisasi, Oh, ritme, ritme. artikulasi. Oh, artikulasi ya.
Luar biasa. Lengkap ini bener. Waduh, oke oke oke. Baik, Coach. Terima kasih untuk malam hari ini, Coach. Coach Ika juga sudah mantap dan tentunya saya percaya Ibu Ika di dalam pro bono coaching ini bisa melakukannya dan berjalan dengan lancar dan bisa berkontribusi untuk diri Ibu Ika sendiri, untuk keluarga dan tentunya untuk masyarakat di Indonesia, Coach. Seperti itu. Terima kasih, Coach. Sama-sama Coach Chandra. Wah, ini luar biasa. Saya stop dulu rekamannya, Coach. Oke.